Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini adalah tugas akhir dari pembatik level 2. Baik, hari ini saya akan masuk kelas, akan menyampaikan materi saya di kelas tentang Analytical Exposition Text. Itu bagian dari text expositions. Nah, nanti saya akan jelaskan kepada para siswa saya tentang Analytical Exposition Text. PPT-nya sudah saya siapkan sebelum saya masuk kelas. Itu nanti saya akan sampaikan di dalam kelas. Ya, bagaimana prosesnya menggunakan TIK dalam pembelajaran. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa lolos untuk pembatik level 2 ini. Oke, semangat. Nice to meet you this morning. Okay, we will continue our subject today, which topic, analytical exposition text. Analytical exposition text. Siapa yang tahu itu apa analytical exposition text? Atau exposition text? Apa itu teks exposition? Sebuah teks yang dipelajari mulai dari jenjang SMA, kelas 12, kelas 11 itu Pak perkenalkan. Di kelas 12 kita masuk ke exposition text. Exposition text. Nah, lihat sini ya. Ini ada slide tentang analytical exposition text. Kita kaji dulu besarnya itu adalah exposition text. Nah, exposition text ini dia terbagi dua. Nah, yang pertama analytical exposition text. Analytical exposition text. Yang kedua, dia adalah hortatory exposition text. Analytical exposition text dan hortatory exposition text. Ini terbagi dua. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang analytical exposition text. Apa itu analytical exposition text? Apa itu? Ya, apa kira-kira analytical exposition text? Teks yang bagaimana mengangkat isu-isu yang ada berkembang saat ini. Contoh, isu yang berkembang saat ini apa? Putusan MK tentang apa? Putusan MK. Oke, itu isu yang berkembang saat ini. Ya, tentang the law of election, tentang hukum pada pilkada atau undang-undang pada pilkada. Itu isu yang diangkat di sana. Apa tujuan supaya diangkat? Supaya orang mengerti tentang isu yang berkembang. Di sana ada argumen, ada pendapat kenapa ini harus dirubah, kenapa ini harus dirubah, kenapa ini muncul, kenapa undang-undang di pilkada itu muncul, kenapa MK mengeluarkan undang-undang itu, what's wrong, what happened, ada apa, what happened, apa sebenarnya yang terjadi. Lalu setelah itu undang-undang itu keluar, lalu dikaji oleh DPR, dikaji lagi apakah undang-undang ini layak kita pakai atau tidak, maka muncullah itu isu yang muncul itu mengeluarkan statement, argumen, ini berpendapat, ini berpendapat, ini berpendapat. Nah, itu kita jadikan sebuah teks berbentuk exposition text, analytical exposition text. Kita lihat sini kontennya, Here's what you will find in this presentation definition of the analytical exposition text. Social function, Apa social functionnya? Social functionnya apa? Fungsi sosial dari teksnya apa? Tujuan dari teksnya apa? Social function. Berikutnya adalah generic structures. Apa itu generic structures? Strukturnya bagaimana?
Ya, bagaimana komposisi dari sebuah teks itu? Kalau kita lihat analisis apa? Kita lihat deskriptif apa? Strukturnya. Pertama identification. Yang kedua apa? Lupa. Yang pertama apa? Orientation atau identification. Setelah itu description. Nah, konstruksi dari sebuah teks itu apa? Nah, itu yang disebut dengan generic structures. Berikutnya lagi adalah language features. Nah, di dalam teks ini apa saja jenis-jenis language feature yang kita gunakan? Apakah dia menggunakan simple past? Apakah dia menggunakan present tense? Apakah dia menggunakan modal auxiliary? Apakah dia menggunakan conjunction? Apakah dia menggunakan modal verb dan komparatif dan segala macamnya? Itu disebut dengan analytical expression. Berikutnya adalah text analysis. Lihat slide berikutnya. Nanti kita lihat apa nih ya, contoh teksnya. Definitionnya, kita lihat definition ya. Definition the text that elaborate the writer's ideas about the phenomena, ya, fenomena surrounding, fenomena yang berkembang dan terjadi pada saat ini ya.